विष्णुदेवा Dalam kitab Wisnu Purana, tersurat kisah mengenai kematian Raja Kamsa oleh Sri Krishna setelah melakukan pertarungan gulat yang cukup sengit di kerajaan Mathura. Saat Raja Kamsa telah dinyatakan kalah dan mati, Raja Ugrasena kembali diangkat menduduki tahta di kerajaan Mathura. Setelah semua kejadian tersebut, Sri Krishna dan Balarama langsung menemui guru mereka yang bernama Maharesi Sandipani. Pastinya sekarang sahabat berpikir, apakah mungkin Sri Krishna yang merupakan inkarnasi Tuhan maupun manifestasinya yaitu Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara alam semesta, memiliki seorang guru? Jawabannya tentu saja ada. Sri Krishna dan Balarama memang memiliki seorang guru. Maka dari itu kisah selengkapnya akan kita bahas pada video ini. Sebelum lanjut, kami mengajak sahabat semua untuk tetap mendukung Widya Bali Channel dengan cara menekan tombol like dan subscribe, serta jangan lupa bagikan video ini ke berbagai media sosial yang sahabat miliki. Semoga kebaikan Dharma selalu menyertai kita semua. Kitab Wisnu Purana dan Bhagavata Purana menyebutkan terkait turunnya Awatara ketujuh yaitu Sri Rama atau Rama Awatara, terlahir pada zaman Treta Yuga sebagai putra Raja Dasarata dan Dewi Kosalya dari kerajaan Kosala. Sri Rama memiliki seorang guru bernama Maharesi Wasista. Maharesi Wasista adalah satu dari 7 resi agung atau Sapta Resi, penerima wahyu suci Tuhan yang disebut sebagai Kitab Suci Weda. Sang guru suci juga bertindak sebagai pendeta istana, dan sekaligus menjadi guru bagi keempat putra Raja Dasarata yaitu Sri Rama, Bharata, Laksmana, dan Satrugna. Turunnya Awatara ke-10 ataupun yang terakhir pada zaman Kali Yuga, yaitu Kalki Awatara, juga disebutkan memiliki seorang guru. Kitab Agni Purana mengisahkan secara terperinci terkait Kalki Awatara, yang akan terlahir sebagai putra Wisnuyasa dan Sumati di sebuah tempat bernama Sambala. Guru spiritual Kalki, bernama Yatnyawakya, serta Bagawan Parasurama, Awatara ke-6 dan merupakan satu di antara Astasiranjiwin, yang akan menjadi guru bela diri bagi Kalki. Bagawan Parasurama mengajari Kalki ilmu perang dan tapa brata untuk membangkitkan segala kekuatan ilahinya. Setelah tugasnya selesai, wujud Kalki akan berubah menjadi Sang Hyang Hari, lalu naik ke angkasa, mengawali zaman Satya Yuga atau zaman kebajikan. Jadi dalam setiap perwujudan sinar suci Tuhan di alam material ini, sekalipun itu adalah sosok Awatara, maka tidak akan terlepas dari hukum dunia material. Namun begitu, semua masih ada pengecualiannya. Sri Krishna dan Balarama mempunyai guru bernama Maharesi Sandipani, yang tinggal di wilayah Kasi dan kini berada dekat dengan kota Ujjain di Madhya Pradesh, India. Sandipani adalah seorang acarya yang hidupnya terkait erat dengan Sri Krishna. Tidak hanya Sri Krishna dan Balarama disebutkan juga nama Sudama yang ikut berguru kepada Maharesi Sandipani. Kedua bersaudara Krishna dan Balarama mengambil pelajaran mereka dengan begitu cepat, sehingga orang bijak mengira dia telah mendidik matahari dan bulan. Hanya dalam 64 hari, Krishna dan Balarama telah menyelesaikan 64 kelas masa bergurunya. Sang guru pun tahu bahwa yang datang kepadanya adalah semua yang berasal daripadanya. Hingga setelah menyelesaikan semua masa berguru mereka, Sri Krishna dan Balarama meminta kepada Maharesi Sandipani untuk menyebutkan guru daksina atau buayatnya, yang harus dihaturkan oleh seorang murid kepada gurunya. Karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang murid atas ilmu yang telah dia peroleh, sang guru akhirnya meminta mereka untuk dapat mengembalikan putranya yang hilang di lautan Prabas. Putra Maharesi Sandipani telah menghilang di samudra yang luas.
Krishna dan Balarama mengambil senjata mereka dan selanjutnya pergi menuju ke kedalaman Laut Prabasa yang begitu gelap dan dalam. Laut mengatakan kepada Sri Krishna, bahwa yang mereka cari sebenarnya sedang bersama dengan Detya Pancajana yang berwujud keong raksasa atau Sanhasur. Dalam Mahabharata, Sanha disebutkan sebagai salah satu dari harta Dewa Kubera. Krishna bertemu dengan Pancahajana lalu bertarung dan mengalahkannya. Krishna dan Balarama membawa keong itu kepada Dewa Yama dan meniup keong tersebut untuk dapat mengembalikan putra sang resi dalam wujud hidupannya seperti sedia kala. Setelah dapat membebaskan putra sang resi, Sri Krishna dan Balarama kemudian kembali menghadap gurunya serta menyerahkan putra sang resi dalam keadaan masih hidup. Cangkang keong yang dibawa oleh Krishna tetap dinamai sebagai Pancajana oleh sang guru. Kapanpun Krishna meniup cangkang itu, maka setiap suara yang terdengar keluar menggaungkan sebuah kebebasan, dan itu pula akan menandakan kematian bagi lawan-lawannya. Dalam perang besar di Kurusetra, setiap kerang yang dibunyikan menjadi pertanda awal dari tegaknya sebuah keadilan. Perwujudan Dewa Wisnu, melalui salah satu dari 4 lengannya memegang kerang Pancacana, yang secara tidak langsung telah hadir ke bumi bersama Sri Krishna melalui Waikunta. Sri Krishna menemukannya di lautan dalam Prabasa. Sosok asura jahat menempati keong tersebut dan telah ditakdirkan untuk dibunuh oleh perwujudan Dewa Wisnu pada saat keong itu diterima. Demikianlah kisahnya, bahwa dalam kemampuan luar biasa dari setiap perwujudan suci Tuhan yang terlahir ke dunia, pasti akan terlihat sesuai pada takdirnya. Namun peran penting seorang guru akan menghantarkan pada kualitas yang lebih baik. Itulah pedoman yang telah diajarkan kepada kita sebagai insan manusia. Hadirnya kitab-kitab Purana, mengajarkan kita pada cara-cara bijak untuk tetap berpedoman pada perilaku dan tuntunan Dharma. Kisah ini ditutup dengan kembalinya Sri Krishna dan Balarama menuju kerajaan Mathura, setelah menjalankan semua kewajiban atas tanggung jawab kepada sang guru dan orang tuanya. Sekian dan terima kasih.